Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, dalam masa Advent yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih setia, Engkau selalu setiakan janji kesanggupanmu dan tak pernah meninggalkan karya tanganmu. Perkenankanlah kami hidup dengan berpegang teguh pada janjimu itu, yang merupakan jaminan cinta kasihmu, ya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang semakin dekat kedatangannya untuk kami rayakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemarin? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bakal lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perayaan kedatangan Mesias sudah semakin dekat. Karena itu, seruan pertobatan juga semakin gencar disuarakan. Dengan bertobat, kita menyiapkan hati menjadi palungan bagi bayi Yesus. Bagaimana tanggapan kita atas seruan pertobatan itu akan menentukan pula bagaimana kita menyambut Mesias yang akan datang. Mereka yang memberikan diri untuk bertobat
akan menerima kedatangan Mesias, sedangkan mereka yang menolak untuk bertobat juga akan menolak kedatangannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali seruan pertobatan dari Allah juga dihadirkan melalui mulut orang-orang yang kita temui, atau melalui bacaan, peristiwa, bahkan juga melalui gagasan-gagasan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran kita. Allah meneguhkan kita melalui banyak cara. Namun demikian, keraguan atau ketakutan untuk berdamai dengan Allah bisa muncul dalam diri seseorang karena pengalaman negatif dengan sosok tertentu dalam hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Nabi Yesaya mengingatkan kita akan kepedulian Allah untuk kesejahteraan kita, untuk membebaskan kita dari aib yang memalukan, dan juga mengingatkan kita akan kasih sayangnya yang begitu besar untuk memulihkan kehormatan dan keselamatan kita. Allah mampu menembus hati dan melihat apa yang baik di dalamnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus mengajak kita sekaligus mengkritik kita karena kita kurang percaya atas pewartaan Yohanes Pembaptis. Bisa jadi kita memang telah memberikan diri kita untuk dibaptis, percaya kepada Tuhan. Tetapi warta pertobatan yang terus diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, kurang kita gemakan atau kita konkretkan atau kita tanggapi dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Suka tidak suka, kita harus mengakui dengan jujur bahwa terkadang dalam kehidupan kita masih lebih suka hidup dalam gemerlapnya dosa daripada hidup dalam keheningan relasi yang mendalam dengan Allah. Maka melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk semakin masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau benar kita ini adalah orang-orang yang percaya, kalau benar kita sungguh menyadari bahwa kita adalah orang-orang Katolik yang telah dibebaskan oleh Allah menyeberangi Laut Merah lewat sakramen pembaptisan, dan dengan demikian kedosaan kita telah dipulihkan oleh Allah dengan diangkat menjadi anaknya. Maka kita diajak untuk selalu hidup dan memelihara martabat anak Allah yang telah kita terima itu. Salah satunya adalah dengan terus membaharui diri dengan bertobat dari hari ke hari, dan semakin mengarahkan hati kita kepada kehendak Allah semata-mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita yang saat ini sudah memasuki masa Advent yang ketiga, dan sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent yang terakhir, dan tidak lama lagi kita akan merayakan pesta sukacita. Hendaklah kita semakin disadarkan agar kita terus berjuang dalam seluruh kehidupan kita untuk mengubah hidup kita, mengubah diri kita semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.